Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana Uninus. Kami akan berbagi mengenai cara mandi junub. Islam adalah agama yang sangat perhatian terhadap kebersihan. Ini dibuktikan dengan banyaknya aturan dalam bersuci. Bahkan, ulama menyediakan satu bab dalam bidang ilmu fikih yang khusus membahas masalah bersuci, yaitu fikih toharoh. Hanya saja sangat disayangkan, tidak semua muslim mau mengenali aturan ini. Padahal, bersuci merupakan modal awal bagi seorang muslim ketika hendak melaksanakan amal ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, haji, ataupun ibadah yang lainnya. Kita layak bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk mau mengenali aturan tentang tata cara mandi junub, sehingga kita dapat mempraktekannya dengan benar. Dan kita layak bersyukur pula atas kehadiran Nabi Muhammad SAW yang telah menjalankan dan memberi petunjuk syariat Islam yang mulia ini. Juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, keturunan beliau, serta para ulama yang telah memberikan kemudahan pada kita dalam mempelajari agama Islam. Berkaitan dengan mandi junub, hal ini telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan Al-Quran serta As-Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat ke-6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in kuntum junuban fatahharu, yang artinya, dan jika kamu junub maka mandilah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu, yang artinya jangan pula hampiri masjid sedang dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi, dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-43. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, idza tajawazal khitanul khitana faqad wajabal ghuslu, yang artinya jika suatu kemaluan bersentuhan dengan kemaluan lain, maka mandi telah wajib atas keduanya. Menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i, yang menyebabkan mandi besar diantaranya, pertama, bersenggama meskipun tanpa keluar air mani. Yang kedua, keluar mani disengaja atau tidak disengaja. Yang ketiga, haid atau nifas. Dan yang keempat, melahirkan atau mati. Maka setelah itu, mandi menjadi wajib bagi yang terkena sebab tadi. Lalu, bagaimana cara mandinya? Menurut mazhab Imam Syafi'i, rukun mandi besar hanya ada dua. Yang pertama, niat, dilakukan bersamaan dengan mengguyurkan air ke sekujur tubuh. Yang kedua, meratakan air ke sekujur tubuh tanpa ada yang tertinggal sedikit pun. Adapun jika ingin sempurna seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, kita dapat memulai mandi dengan membaca basmalah terlebih dahulu, karena hal itu disyariatkan di dalam melaksanakan setiap amal yang baik. Namun karena tempat yang kita tempati adalah WC atau toilet, maka sebaiknya membaca basmalah itu dilakukan di dalam hati. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sebagai permulaan sebelum keduanya dimasukkan ke dalam tempat air. Yang ketiga, dimulai dengan menghilangkan kotoran. Yang keempat, mendahulukan anggota wudhu sebelum membasuh tubuh. Yang kelima, berkumur, menghirup air serta membasuh lubang kedua telinga, yakni bagian dalamnya. Atau dapat kita katakan, kita dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu, membersihkan kemaluan, membersihkan kotoran-kotoran di dalam tubuh, dan yang terakhir mendahulukan
bagian yang kanan dan mengakhirkan bagian yang kiri dalam kita melaksanakan mandi junub. Adapun untuk menjaga kesempurnaan mandi yang kita lakukan, sebaiknya kita hindari hal-hal berikut ini. Yang pertama, hindari mandi berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Yang kedua, hindari mandi di tempat yang bernajis. Yang ketiga, usahakan mandi menggunakan penutup berupa dinding atau benda yang lainnya. Yang keempat, seharusnya kita memperhatikan ketika kita mengguyurkan air ke sekujur tubuh kita, jangan sampai air yang telah terbasuh ke dalam tubuh kita gunakan lagi untuk membasuh tubuh kita. Terdapat beberapa hal yang dilarang saat kita jinabah atau saat kita memiliki hadas besar. Yang pertama, kita dilarang membaca Al-Quran. Yang kedua, kita dilarang memasuki masjid kecuali hanya sekedar melintasinya bagi orang yang terpaksa untuk melintasinya. Yang ketiga, kita dilarang atau tidak sah dalam menunaikan sholat. Yang keempat, kita tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran meskipun menggunakan kayu atau benda yang lainnya. Demikianlah yang dapat kami paparkan dalam video ini. Adapun kurang dan salahnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika mana ada masukan dan saran untuk kami siap menerimanya dengan lapang dada. Sekian dari kami, semoga menambah manfaat dan dapat diamalkan sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.